Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Firanti Syahputri. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Prodi Ahwalu Syakhsiyah. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga. Langsung saja, adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai keluarga sebagai sistem. Di berbagai belahan dunia, dengan berbagai macam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit terpenting dalam bangunan masyarakat. Keluarga sebagai sistem adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan satu kesatuan dalam sistem keluarga. Adapun definisi dari keluarga, para ahli ilmuwan sosial memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang bernama George Murdock dalam bukunya Social Structure, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Melalui surveinya, Murdock menemukan 3 tipe keluarga. Yang pertama, keluarga inti, keluarga poligami, dan keluarga batih. Berdasarkan penelitiannya, Murdock menyatakan bahwa keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal, yang menjalankan 4 fungsi universal dari keluarga itu, yaitu seksual, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi. Kesimpulan Murdock mengenai keluarga inti sebagai definisi keluarga yang bersifat universal mendapatkan sanggahan dari berbagai ilmuwan sosial. Definisi Murdock dianggap terlalu bersifat struktural, walaupun ia juga menjelaskan 4 fungsi yang terintegrasi dalam keluarga inti. Irares adalah salah satu pengkritik Murdock. Pendapat Irares, menurut dia, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru. Pandangan berbeda diajukan oleh Weigert dan Thomas, yang menganggap definisi race kurang bersifat nominal karena menekankan pada berlakunya fungsi tertentu. Menurut mereka, keluarga adalah suatu tatanan utama yang mengomunikasikan pola-pola nilai bersifat simbolik kepada generasi baru. Pada periode berikutnya, Weigel melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana orang awam mengonsepsi keluarga. Temuannya menunjukkan adanya kesesuaian antara konsep keluarga oleh awam dan 3 perspektif pengertian keluarga utuh dari Askan F. Corner dan Marianne Fitzpatrick. Menurut Corner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional. Adapun definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batih. Definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencangkup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Selanjutnya, definisi transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Namun, bagaimana keluarga melakukannya dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dapat berubah dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai budaya. Setelah
saya menjelaskan tadi tentang definisi keluarga, kemudian saya akan menjelaskan mengenai keberfungsian keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dan generasi ke generasi. Menurut Burns, keluarga memiliki 5 fungsi dasar, yaitu yang pertama, reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. Yang ketiga, penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Yang keempat, dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan hidup. Yang terakhir, yang kelima, ialah dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Dalam perspektif perkembangan fungsi, paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi kepada anak. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan atau kekukuhan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Kelentingan keluarga di tengah zaman yang penuh dengan pergolakan, perubahan yang pesat, dan berbagai ketidakpastian, keluarga akan kian menghadapi tantangan yang makin berat. Agar keluarga menjadi faktor yang signifikan dan berperan positif bagi masyarakat, maka keluarga harus memiliki kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman. Perspektif kelentingan memandang distres sebagai tantangan bagi keluarga, bukan hal yang merusak, serta melihat potensi yang dimiliki keluarga untuk tumbuh dan melakukan perbaikan. Terdapat 3 faktor yang menjadi kunci bagi kelentingan keluarga, yaitu sistem keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. Keyakinan merupakan lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan kehidupan. Pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi interaksi dan adaptasi dari unit atau anggota keluarga. Pola pengorganisasian keluarga mencakup 3 aspek, yaitu fleksibel, ketergantungan, serta sumber daya sosial dan ekonomi. Keterampilan yang menjadi elemen dari komunikasi yang baik adalah keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan diri, memperjelas pesan, menyinambungkan jejak, menghargai, dan menghormati. 3 aspek komunikasi yang menjadi kunci bagi kelentingan keluarga adalah: yang pertama, kemampuan memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga untuk memperjelas situasi krisis. Yang kedua, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, bertanggung jawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya. Yang ketiga, kesediaan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing. Selanjutnya, setelah kelentingan keluarga, ada kekukuhan keluarga. Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi di dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. DeFriend dan Stinson mengidentifikasikan 6 karakteristik bagi keluarga yang kukuh. Yang pertama, memiliki komitmen. Dalam keadaan ini, setiap anggota keluarga dihargai dan diakui. Setiap anggota keluarga memiliki komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan. Sehingga semangatnya adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Intinya adalah terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan keluarga menjadi prioritas. Yang kedua, terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Setiap orang menginginkan apa yang dilakukannya diakui dan dihargai, karena penghargaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setiap anggota keluarga dapat melihat sisi baik dari anggota yang lainnya, dan selalu terbuka untuk mengakui kebaikan tersebut. Setiap ada keberhasilan dirayakan bersama. Dengan demikian, komunikasi dalam keluarga bersifat positif, cenderung bernada memuji dan menjadi kebiasaan.
Yang ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Sebagian orang beranggapan bahwa dalam hubungan orang tua anak yang penting terdapat waktu yang berkualitas, walaupun tidak sering. Melalui interaksi orang tua anak yang frekuensinya sering akan mendukung terbentuknya kelekatan anak dengan orang tua. Seringnya kebersamaan membantu anggota keluarga untuk menumbuhkan pengalaman dan kenangan bersama yang akan menyatu dan menguatkan mereka. Yang keempat, mengembangkan spiritualitas. Bagi sebagian keluarga, komunitas keagamaan menjadi keluarga kedua yang menjadi sumber dukungan selain keluarganya. Ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan, dan perspektif. Ibarat ungkapan, keluarga-keluarga yang sering berdoa bersama-sama akan memiliki rasa kebersamaan. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Setiap keluarga pasti memiliki konflik, namun keluarga yang kukuh akan bersama-sama menghadapi masalah yang muncul, bukannya bertahan untuk saling berhadapan sehingga masalah tidak terselesaikan. Keluarga yang kukuh juga mengelola sumber dayanya secara bijaksana dan mempertimbangkan masa depan sehingga tekanan dapat diminimalkan. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang kukuh akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan saling memberi kekuatan dan dukungan. Selanjutnya yang keenam, memiliki ritme. Keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, kebiasaan, dan tradisi yang memberikan arahan, makna, dan struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari. Ritme atau pola-pola dalam keluarga ini akan menetapkan dan memperjelas peran keluarga dan harapan-harapan yang dibangunnya. Harmoni dan ritme mungkin berubah sebagai hasil dan kreativitas. Akan tetapi tetap saja hasilnya adalah musik yang indah. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai definisi keluarga dan keberfungsian keluarga, dan yang terakhir ialah saya akan menjelaskan mengenai teori sistem keluarga. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam kajian keluarga adalah pendekatan teori sistem. Teori sistem pertama kali dicetuskan oleh Minuchin, yang mengajukan skema konsep yang memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki 3 komponen. Pertama, struktur keluarga berupa sistem sosiokultur yang terbuka dan transformasi. Kedua, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. Ketiga, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan rutinitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya. Struktur keluarga adalah serangkaian tuntutan fungsional tidak terlihat mengorganisasi cara-cara anggota keluarga dalam berinteraksi. Pengulangan transaksi membentuk pola bagaimana, kapan, dan dengan siapa berelasi, dan pola tersebut menyokong sistem. Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan. Randall Day mengungkapkan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik. Yang pertama, keseluruhan, the family as a whole. Memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan. Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian utama justru diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian memberikan fokus pada individu. Yang kedua, struktur. Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur, misalnya pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan apa yang terjadi di dalam keluarga. Bila Freud mencoba mengungkapkan hal-hal yang melandasi pikiran manusia, seseorang peneliti atau terapis keluarga akan berusaha mengungkapkan pola-pola di dalam keluarga dengan mengamati bagaimana keluarga memecahkan masalah, bagaimana anggota keluarga berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain, dan bagaimana keluarga mengalokasikan sumber dayanya. Nah, yang ketiga ada tujuan. Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin mereka raih, tetapi untuk mengungkapkan tujuan keluarga ini, seorang peneliti atau terapis perlu memiliki keterampilan observasi yang memadai untuk dapat melihat pola-pola yang berulang di dalam keluarga sebelum tema atau tujuan terungkap. Tujuan keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Selain itu, efektivitas pencapaian tujuan suatu keluarga tergantung seberapa besar sumbangan masing-masing anggota keluarga terhadap upaya pencapaian tujuan. Yang keempat ada keseimbangan. Sebuah sepeda motor sebagai sebuah sistem yang tertutup dan mekanistik
Mungkin suatu saat dapat mogok karena kehabisan bensin. Untuk membuatnya berjalan lagi, kita tidak perlu bersusah-susah, cukup mengisi tangki bensinnya. Tidak demikian halnya dengan keluarga yang merupakan sistem terbuka dan bersifat dinamis. Dalam penggapai tujuannya, keluarga akan menghadapi situasi dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. Yang kelima ada kelembaman. Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan, situasi dan kondisi, keluarga juga mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari agar berlangsung dengan baik. Nah, yang keenam, batas-batas. Setiap sistem-sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuatnya terpisah atau berbeda dengan sistem yang lain. Batas-batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, berinteraksi atau bersama-sama. Beberapa sistem memiliki batas-batas yang kukuh dan kukuh, sementara yang lainnya mungkin memiliki batas-batas yang mudah tembus. Apabila batas-batasnya sudah tembus, berarti keluarga yang memiliki batas-batas yang tidak rapat. Pada kenyataannya, ada keluarga yang batas-batasnya sangat mudah tembus seperti saringan, sementara keluarga yang lain sangat protektif dan sulit ditembus seperti dinding-dinding istana. Selanjutnya ada subsistem. Di dalam keluarga terdapat unit-unit subsistem, misalnya subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi orang tua anak, subsistem peran orang tua. Salah satu tugas utama dari subsistem keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga. Selanjutnya ada equifinality. Dan selanjutnya yang terakhir ada equifinality dan equipotentiality. Secara sederhana, gagasan tentang equifinality berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada hasil akhir yang sama. Sementara suatu permulaan yang sama dapat pula membawa pada hasil akhir yang berbeda. Sebagai contoh, berbagai kajian tentang interaksi orang tua anak memperlihatkan bahwa keterlibatan yang berlebihan dari orang tua dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Sikap orang tua yang sangat tanggap dapat menyebabkan sebagian anak menjadi berprestasi dan dapat pula menyebabkan sebagian anak yang lain menjadi kurang berprestasi. Contoh lainnya adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang pecandu alkohol dapat menyebabkan anak ikut mencandu alkohol atau bersifat anti alkohol. Demikian juga pasangan orang tua dapat semakin meningkatkan kebersamaannya oleh sebab kelahiran atau kematian anaknya. Adapun equipotentiality berarti bahwa suatu sebab dapat menghasilkan suatu akibat, sangat terkait dengan proses apa yang berjalan mengikuti sebab tersebut. Saya ulangi, adapun equipotentiality berarti bahwa suatu sebab dapat menghasilkan suatu akibat, sangat terkait dengan proses apa yang berjalan mengikuti sebab tersebut. Pendekatan teori sistem memandang keluarga sebagai kelompok yang memiliki sistem hierarki, yang artinya bahwa terdapat subsistem-subsistem yang membuat kualitas keluarga ditentukan oleh kombinasi dan kualitas individu dan relasi dua pihak. Proses saling mempengaruhi antar bagian di dalam keluarga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dapat berupa pengaruh satu pihak terhadap hubungan dua pihak yang lain, atau pengaruh hubungan dua pihak terhadap pihak yang lain. Dengan pendekatan teori sistem, para peneliti dan terapis keluarga akan memberikan fokus perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi suatu peristiwa, daripada memperhatikan penyebab suatu peristiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.